Selamat pagi Mbak, Pagi Sus, apakah masih ingat dengan saya? masih Siapa? Salsa ya? Ya, betul sekali Mbak. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Baik Sus. Sesuai dengan janji kita yang kemarin, hari ini kita akan melakukan cara perawatan diri yang ketiga ya Mbak, yaitu belajar tentang cara berpakaian dan juga cara berhias dan berdandan. Untuk waktunya, kemarin kita sudah kontrak selama 10-15 menit ya Mbak. Untuk tempatnya di sini. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kabar Mbak hari ini? Baik Sus. Alhamdulillah baik ya Mbak. Untuk latihannya kemarin apa sudah dikerjakan? Sudah. Boleh saya lihat? Wah baik sekali yang Mbak sudah dikerjakan di jam 8 dan di jam 5 sore ya. Kan kemarin kita udah belajar tentang cara mandi, cara potong kuku, cara gosok gigi, dan juga cara untuk apa lagi? Cara untuk keramas ya. Nah, saya mau dong coba Mbak sebutkan bagaimana sih cara kita untuk memotong kuku. Cara memotong kuku itu kita bersihkan kukunya, itu kita potong sampai yang ada batas di putih-putihnya. Itu kita potong jangan sampai melewati yang di batas putih-putihnya itu. Ya betul sekali Mbak. Kalau misalkan kukunya keras ya Pak. Direbus dulu pakai air. Nah betul sekali. Terus kalau potong kuku bagusnya kapan Mbak? Di hari Jumat Suster. Ya betul sekali ya Mbak udah paham tentang tata cara untuk memotong kuku. Nah sekarang kita langsung mulai saja ya untuk latihan cara berpakaian dan juga berhias dan berdandan. Nah menurut Mbak kenapa sih penting untuk belajar cara berhias dan berdandan? Apa sih manfaatnya menurut Mbak? Manfaatnya biar kita rapih dilihatnya, terus kita juga bersih, terus wangi. Ya kalau Mbak rapi, bersih dan wangi, nanti kan Mbak jadinya punya banyak teman ya Mbak, temannya juga nanti jadinya nyaman untuk berteman sama Mbak. Nah kira-kira ada nggak sih kerugian kalau misalkan kita nggak memperhatikan cara untuk berpakaian dan berdandan? Ada nanti kalau misalnya kita nggak rapi, terus juga wangi, terus juga jadinya kita dijauhin sama teman-teman kayak dia pakaiannya nggak rapi, asal-asalan, terus kotor gitu. Ya betul sekali ya Mbak. Jadi kan tadi kita udah belajar tentang cara manfaat dan juga kerugian kalau misalkan kita berpakaian dan berdandan. Nah Mbak tahu nggak sih apa aja alat yang kita butuhkan untuk berpakaian dan juga berdandan? Kalau berpakaian kita siapkan pakaian yang kita butuhkan. Kalau saya pakai hijab, jadi kita siapkan hijab, terus baju panjang juga celana panjang. Terus kalau untuk berdandan mungkin kalau saya cuma pakai bedak sama lipstick aja. Ya betul sekali ya Mbak. Nah kira-kira kalau misalkan Mbak pakai baju itu caranya gimana? Caranya kalau misalnya kita pakai bajunya yang ada gambarnya kayak kaos itu, gambarnya tuh di depan. Terus kalau misalnya yang ada kancingnya juga kancingnya di depan, terus juga dikancingnya sesuai dengan apa sih Sesuai dengan ya pasangannya. pasangannya. Biasanya Mbak kalau misalkan kira-kira kalau misalkan kita mau pergi itu pakai bajunya yang bagaimana? Kalau pergi kita pakai bajunya yang rapi, kayak pakai celana levis, kalau enggak rok, terus pakai kemeja, terus pakai kerudung. Ya betul sekali ya Mbak. Jadi kalau misalkan kita mau pergi, pakaiannya dibedakan dengan pakaian yang ketika kita di rumah. Kan kalau misalkan di rumah pakai kaos biasa, pakai celana biasa. Nah kalau pergi misalkan kita untuk berpakaian yang rapi itu menggunakan kemeja, terus pakai rok yang tadi Mbak bilang, pakai kerudung gitu ya Mbak. Nah tadi kan kita udah belajar nih
apa sih baju yang digunakan untuk di rumah, yang digunakan untuk pergi, dan juga cara untuk berpakaian. Nah, kira-kira kapan sih kita harus mengganti baju? Ganti baju itu setelah mandi. Kalau misalnya dari pagi kita ganti baju, terus kan nanti kita beraktivitas, terus sorenya kita mandi, terus itu ganti baju lagi. Ya betul, setelah mandi. Nah, Mbak ganti baju juga bisa kalau misalkan habis pergi dari luar, terus masuk dalam, itu Mbak pakai ganti baju. Terus juga kalau misalkan sekiranya Mbak udah berkeringat, bajunya basah, nah itu juga bisa Mbak untuk berganti baju ya Mbak. Nah tadi kan udah kita belajar cara berpakaian. Selanjutnya kita belajar tentang cara berhias ya Mbak. Tadi Mbak bilang Mbak biasanya pakai bedak. Ya, pakai bedak aja ya. Nah, ini kan rambut Mbak agak berantakan nih. Kira-kira biasanya Mbak kalau pakai sisir gimana sih Mbak? Boleh contohkan? Kalau pakai sisir biasanya Bentar, kayak ini biasa. saya udah sisir. Coba Mbak praktekkan gimana kalau Mbak sisiran? Kalau sisiran dari sini sampai bawah sini gitu. Kayak gitu. Iya, kadang nyangkut tapi dipaksa gitu biar nggak nyangkut. Kalau begitu sakit nggak kepala Mbak? Nah, sakit kalau gitu. Nah, sekarang saya ajarkan ya Mbak cara untuk memakai sisir yang benar. Jadi cara untuk bersisir itu dimulai dari yang bawah dulu. Kalau misalkan ada yang kusut-kusut bisa kita sisir nih. Nah, baru kita yang bagian atas. Seperti itu ya Mbak, supaya rambut Mbak tidak kusut dan juga kepala Mbak tidak sakit. Jadi dari bawah terus baru di atas gini ya Mbak. Nah, terus kira-kira kalau misalkan tadi kan udah tentang cara menyisir rambut. Nah, kalau misalkan wajah dihiasnya diapain Mbak? Pakai lipstick, terus pakai bedak, sama paling pakai alis. Ya, betul Terus sekali. pakai kerudung. Ya, betul. Nah, kalau misalkan cara pakai kerudung yang benar gimana? Kalau pakai kerudung yang benar, kita sesuaiin kerudungannya udah rapi atau belum. Terus kalau misalnya belum rapi, kita rapikan dulu biar nggak miring, nggak miring. Terus kalau udah nggak miring, kita pakein peniti atau jarum. Ya, betul sekali ya Mbak. Jadi bisa juga nih kalau misalkan rambut Mbak panjang nih seperti ini, berarti rambutnya diikat terlebih dahulu, terus baru memakai kerudung ya Mbak, supaya Mbak tidak gerah. Nah, kan tadi kita udah belajar cara untuk menyisir rambut. Nah, kira-kira kalau misalkan Mbak udah rapi, rambutnya udah rapi, terus udah pakai kerudung dan juga udah berhias, kita pakai apa lagi Mbak? Pakai minyak wangi. Ya, betul sekali nih. Di sini saya ada minyak wangi, nanti bisa Mbak pakai. Nanti ketika kita udah rapi, udah itu, jadi kita pakai minyak wangi. Nah, Mbak tahu gak sih fungsinya biar apa? Biar tubuh kita wangi. Ya, kalau wangi nanti jadinya gimana? Jadi wangi nanti kalau ketemu sama orang jadinya baunya tuh wangi, nggak bau tubuh kita gitu. Ya, betul sekali nih. Mbak udah paham berarti. Nah, kegiatan kita kan udah selesai nih Mbak. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Jadi lebih senang soalnya tahu gimana cara menyisir rambut yang benar tadi. Terus juga diajarkan kalau ganti baju itu bagusnya di setiap apa gitu. Terus juga jangan lupa pakai minyak wangi. Betul sekali Mbak. Nah, boleh nggak Mbak praktekkan apa sih yang tadi kita latih dari cara berpakaian, cara berhias, cara sisir rambut, dan juga mengapa kita perlu minyak wangi? Boleh Mbak sebutkan? Caranya Ya. tadi cara kita pakai baju itu yang sesuai. Kalau mau pergi kita yang rapi, pakai misalnya pakai jeans atau rok apa pakai kemeja. Kalau di rumah kita pakai baju yang biasa-biasa aja. Terus kalau ganti baju itu kita harus habis mandi sama kalau habis kita pergi juga. Terus sama kalau nyisir itu dari bawah. Dari bawah dulu yang atau ada yang kusut. Bagaimana caranya menyisir? Caranya dari bawah sini, jadi kalau di sininya udah nggak kusut terus kita lari ke sini terus ke sini gitu. Ya, betul sekali. Terus cara berhias? Cara berhias tadi pakai bedak, terus pakai lipstick, pakai alis, sama pakai kerudungannya itu biar rapi, kita diikat rambutnya biar nggak gerah.
Nah, bagus nih Mbak udah paham. Bagaimana kalau misalkan kegiatan yang tadi kita masukkan ke jadwal kegiatan harian? Nah, Mbak kira-kira mau ngelakuinnya berapa kali sehari? 2 kali. Mau di jam berapa aja? Di jam 10. Habis mandi aja, kalau Mbak habis mandi di jam berapa? Mandinya siang jam 11. Berarti di jam 11. Sama Nah, jam mandi 5. sore. Iya, jam 5. Ya. Nah, besok jangan lupa ya, ini untuk dilakuin. Nah, karena kita udah selesai dan juga udah dimasukkan ke jadwal harian, bagaimana kalau misalkan besok kita bertemu lagi untuk melatih cara makan dan minum yang benar? Apakah itu saja? Iya, Sister. Untuk waktunya mau berapa lama? 10 menit aja Tempatnya? di sini. Tempatnya di sini. Jadi besok kita akan bertemu selama 10 menit dan tempatnya di sini ya Mbak. Ya. Kalau begitu saya izin pamit untuk ke ruang perawat dan Mbak selamat untuk melanjutkan aktivitasnya ya Mbak. Baik. Permisi. Terima kasih, Sister. Ya.